Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Agus. Iya, makasih ya Bu udah meluangkan waktunya untuk percakapan kita ini ya Bu ya. Insya Allah kita nggak akan lama nih Bu, cuma 10 sampai 15 menit. Apa nih yang mau Ibu Erna bicarakan saat ini Bu? Iya nih Bu Agus, sebenarnya begini Bu, sudah satu semester pembelajaran di kelas 7 di SMP saya. Namun ada 3 orang siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Pastinya berat bagi saya kan Bu, mengingat saya guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP tempat saya bertugas. Masih ada siswa yang belum lancar membaca dan menulis, apalagi masih ada yang belum mengenal 26 huruf alfabet dengan tuntas, gitu Ibu. Oke Bu, jadi Bu Erna mau membicarakan ada 3 orang kondisinya siswa di sekolah Ibu yang kesulitan belajar disebabkan belum mampu membaca, menulis, mengeja dengan lancar ya Bu. Bahkan belum kenal 26 huruf alfabet dengan tuntas. Padahal udah kelas 7 SMP ya Bu. Jadi ini Iya, sekitar usia 13 tahun ya Bu ya. iya Bu, betul Bu Agus. Seperti itulah Bu. Saya kewalahan Bu menghadapi 3 anak saya ini karena sudah duduk di bangku jenjang SLTP tapi belum mampu membaca dan menulis dengan lancar. Begitu Bu. Oke Bu Erna, kita kan cuma punya waktu pendek ini ya Bu Erna ya. Jadi Bu Erna kira-kira ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita Bu? Gini Bu Agus, saya ingin sekali supaya ada yang teman membantu mencarikan solusi untuk ketiga siswa saya ini Bu, agar mampu mengenal huruf, membaca dan menulis sehingga lancar dan tidak mengalami kesulitan lagi dalam mengikuti semua mata pelajarannya. Begitu Ibu Agus. Oh, oke Bu. Jadi intinya Bu Erna ingin mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan 3 orang siswa Ibu ini agar mampu membaca dan menulis dengan lancar dan mudah mengikuti mata pelajarannya di sekolah ya Bu. Iya, iya Bu, betul sekali. Maksud saya begitu Bu Agus, agar siswa saya lancar dan bisa mengikuti pembelajarannya. Oke Bu Erna. Jadi berdasarkan hasil pengamatan Bu Erna selama kurang lebih udah 6 bulan ya Bu, 1 semester ya. Iya Bu. Tentang 3 siswa Ibu ini yang belum bisa membaca, belum bisa menulis dengan lancar di usia 13 tahun jenjang SMP. Ini sepertinya kalau menurut kita kondisinya kurang normal ya kan Bu? Dan jika kita misalkan nih Bu dari level 1 sampai level 10, menurut Bu Erna sekarang ketiga murid Ibu ini di level berapa kira-kira Bu? Eh, Ketiga murid saya itu agak beragam juga Bu. Dari ada 2 yang sudah mulai bisa mengeja terus terang, ada satu yang belum mengenal 26 huruf alfabet itu dengan tuntas. Jadi menurut saya di level 1 ada satu anak dan di level 2 ada 2 anak Bu. Sekitar level 1 dan 2 lah begitu Bu Agus. Oh, baiklah Bu. Berarti sekarang di level 1 dan 2 ya Bu. Sedangkan kisaran angka levelnya 1 sampai 10 Bu. Sepertinya kalau faktanya seperti ini dalam waktu dekat kita udah mau ujian akhir semester nih ya Bu ya. Sulit mencapai level sempurna atau 10. Nah, Bu Erna mau lihat ketiga murid Ibu itu di level berapa kira-kira Bu? Untuk saat ini saya pikir level 7 sudah baik sekali ya Bu untuk ketiga siswa saya itu. Oh, oke Bu. Jadi menurut Bu Erna nih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu ketiga murid Ibu mencapai level 7 atau angka 7 itu apa Bu? Itulah yang masih saya pikirkan Bu Agus. Apa ya ya bisa saya lakukan untuk membantu ketiga murid saya itu ya Bu? Oke Bu.
Kalau dari pengamatan dan sepengetahuan Bu Erna, kira-kira apa penyebab ketiga anak tersebut di usia yang sudah 13 tahun ini, Bu, belum mampu membaca dan menulis dengan lancar? Sebenarnya Bu, ini mungkin sangat berhubungan dengan latar belakang ketiga siswa saya ini. Iya kan Bu, misalnya keadaan tingkat sosial, sosial ekonomi keluarga ya Bu, kurangnya perhatian orang tua, kemudian Hmm. keadaan tempat tinggal atau lingkungan siswa tersebut, dan juga mungkin pengaruh dari sekolah tingkatan sebelumnya Bu. Oke. Jadi bagaimana menurut Bu Erna cara yang paling tepat dilakukan dalam waktu dekat ini untuk yang berhubungan ke latar belakang? Tadi kan kata Bu Erna latar belakang, situasi kondisi, tingkat sosial ekonomi keluarga, mungkin juga kurang perhatian orang tua ini ya Bu ya, atau keadaan tempat tinggalnya. Jadi apa nih menurut Bu Erna yang paling tepat, cara paling tepat dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Eh, Saya akan berkoordinasi kepada guru bimbingan konseling juga, Hmm. wakil kepala bidang kesiswaan, bahkan mungkin saya akan lanjutkan kepada kepala sekolah untuk Hmm. berkunjung ke rumah siswa saya masing-masing kepada ketiga orang siswa saya tersebut, berjumpa dan berbincang-bincang untuk menemukan solusi atas permasalahan anak beliau, ya kan Bu, yang sampai Iya. saat ini belum bisa membaca dan bahkan ada yang belum bisa menulis, begitu Ibu. Oke, Bu Erna, udah bagus sekali tuh Bu Erna. Sepertinya Bu Erna udah punya plan, punya rencana aksi untuk menemukan solusi atas permasalahan Bu Erna ini ya. Oke, Bu. Kapan nih waktunya Bu Erna? Tadi katanya mau bersama guru BK mungkin ya Bu, bimbingan konseling, bisa meluangkan waktu berkunjung ke rumah ketiga siswa Ibu itu. Begini ya Bu, kemarin saya sudah pernah coba kemarin itu kan karena sibuk dengan kegiatan Hari Guru, jadi saya belum sempat ke rumahnya. Tetapi kemarin saya sudah datang ke rumah orang tuanya dan sudah berjumpa. Dan belum yang satu masih, yang dua belum saya jumpain. Jadi baru satu orang siswa. Ternyata orang tuanya setuju dia akan mengeleskan anaknya, begitu Ibu. Dan yang dua Oke. belum ada waktu karena ini sibuk dengan mau menghadapi ujian semester ganjil ya Ibu. Baik Bu Erna, ini kita udah di ujung sesi percakapan ya Bu ya. Apa menurut Bu Erna nih, apa ya kira-kira yang sudah Ibu dapatkan nih dari bincang-bincang kita kali ini? Hmm, yang saya dapatkan dari percakapan ini, karena kan di awal tadi saya masih bingung dan merasa kewalahan menghadapi ketiga siswa saya yang sama sekali ada yang belum paham huruf. Jadi saat ini saya sudah mulai punya rencana aksi untuk melakukan kunjungan ke rumah orang tua masing-masing dari ketiga siswa yang didampingi oleh rekan guru BP sekolah. Kemudian mencoba menemukan solusi terbaik bagi ketiga anak saya tersebut, Ibu. Oke Bu, kalau begitu kita ketemu lagi ya Bu minggu depan ya Bu Erna. Saya jadi pengen tahu ini Bu ceritanya Ibu, apalagi dengan dua kunjungan rumah siswa lagi yang belum ya Bu ya, bersama guru rekan sejawat Ibu, guru BP-nya. Nah, jadi saya pengen tahu tuh gimana reaksi orang tua beliau saat Ibu dan melakukan kunjungan home visit ya. Makasih ya Bu Erna. Tetap Iya, Bu. semangat ya Bu. Sampai Iya, jumpa minggu depan Bu sama-sama. Erna. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Terima- Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, Bu Agus. Waalaikumsalam Bu Erna. Gimana kabarnya, Bu Agus? Sehat? Alhamdulillah ini agak demam sebenarnya Bu, tapi harus kuat karena biar Bu Erna kuat juga. Iya, Bu. Saya juga udah dari tadi udah mempersiapkan diri. Mungkin ada kesalahan teknis. Iya Dan Ibu, iya. makasih.
Iya, untuk Bu. Bu Agus juga sudah meluangkan waktunya untuk percakapan kita ini ya Bu Agus. Insya Iya. Allah kita nggak akan lama ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa yang mau Ibu bicarakan saya ini kira-kira ya Bu Agus? Oke, Bu. Sebenarnya begini, Bu. Kami kan di SMA ini pulangnya jam 2 siang ya, Bu ya. Sementara kita mulai itu jam setengah 8 pagi, 7.30, Bu. Jadi total durasi KBM itu 5,5 jam per hari. Karena 1 jam pelajaran itu 45 menit, jadi total jam pelajaran itu 8 jam pelajaran, Bu. Kecuali hari Jumatnya 5 jam pelajaran. Jadi masalah saya itu, Bu, ada di kegiatan pembelajaran pada 2 jam terakhir, Bu. Terutama di les ke-7 sama les ke-8, Bu. Karena itu jam originalnya waktunya itu, Bu, sekitar jam setengah 1 siang sampai jam 2 siang. Jadi memang jam-jam berat bahkan bukan bagi siswa aja kali ya, Bu ya. Tapi juga bagi kita guru itu jam-jam berat, jam-jam penat. Jadi tubuh kita memang secara otomatis nalurinya itu instingnya memang minta diistirahatkan kan Bu, tapi kita belum jam istirahat ya kan Bu. Jadi masuk pula jam pelajaran kimia ya kan Bu, yang bagi sebagian besar siswa itu mungkin mata pelajaran yang sulit, rumit, sehingga menjadi tantangan untuk tetap bisa menjaga konsentrasi dan motivasi siswa Bu, terutama di 2 jam pelajaran terakhir. Begitulah Bu. Oke, iya Bu Agus. Jadi yang Bu Agus mau bicarakan tantangan yang Ibu hadapi di 2 jam terakhir ya Ibu untuk bisa tetap menjaga konsentrasi dan motivasi para siswa di kelas yang Ibu ampu ya Bu Agus. Betul sekali Bu. Jadi sebenarnya Bu, saya sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu, dengan melakukan teknik relaksasi yang teknik stop Bu, yang diiringi musik instrumen, yang bernada rileks, tenang gitu Bu. Jadi stop itu seperti kita pelajari bersama, sudah kan Bu, kita ketahui bersama. Stop itu jadi S itu stop, menghentikan semua kegiatan sejenak. Kemudian T-nya take a breath, ini kayaknya bahasa Inggris Bu Erna nih. Jadi mohon maaf Bu kalau pronunciation atau spelling saya salah-salah ya Bu. Take a breath berarti tarik napas dalam-dalam. Terus yang O-nya observe ya Bu ya. Jadi mengamati, merasakan respon tubuh agar merasa lebih nyaman untuk ngusir stres, penat dari aktivitas atau rutinitas kita masing-masing. Jadi agar muncul ketenangan dalam diri. Kemudian P-nya proceed, melakukan udah semuanya dilakukan, akhirnya kita kembali ke aktivitas, melanjutkan aktivitas kembali ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, ini efektif sih sama 35, karena satu rombel itu di SMA kami 36 anak Bu. Sepertinya insya Allah ini efektif Bu sama 35 anak di kelas 11 MIPA X lah gitu kita sebutkan ya Bu ya. Pada siswa yang berinisial Y, tapi ada satu siswa yang siswa kita sebut aja lah Bu, berinisial Y ini nggak efektif Bu. Jadi sepertinya anak ini tetap kurang berminat, tetap kurang fokus, nggak konsentrasi, dan nggak ada kemauan belajarnya Bu. Begitu Bu Erna. Iya Bu, kita kan cuma waktu pendek nih ya Bu Agus ya. Bu Agus ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ini kira-kira ya Bu Agus, karena waktu kita kan cuma pendek. Iya Bu. Ini Bu, saya pengennya Bu membantu mencarikan solusi untuk murid saya yang satu ini Bu, agar ada semangat belajarnya, ada rasa ingin tahunya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak ini nggak pasif Bu, bisa aktif. Dan menurut saya hal ini sangat penting Bu, karena mengingat anak ini udah kelas 11 SMA, kalau kita dulu kelas 2 ini Bu, 2 SMA, dan sudah bagi jurusan Bu, jadi anak ini ada di jurusan IPA Bu. Sementara pelajaran saya kan kimia itu pelajaran peminatannya Bu, pelajaran jurusannya. Jadi ini saya pikir fatal dan mungkin nanti akan berakibat jangka panjang untuk kedepannya anak ini misalnya mau ngambil jurusan apa nanti ke depannya Bu di perguruan tingginya, karena SMA kan udah mau apa ya Bu ya, udah mau terjun ke dunia nyata istilahnya gitu ya Bu ya. Jadi itu Bu, jadi apa,
eh, saya udah konsultasi juga sebenarnya ini Bu sama wali kelasnya. Kebetulan wali kelasnya ini guru matematika, jadi serumpun sama saya Bu. Jadi menurut wali kelasnya juga sama penilaian sama saya. Anak ini memang nggak ada minat belajarnya, nggak ada konsentrasinya, baik di kimia maupun di matematika Bu. Begitu Bu Erna. Oke, Bu Agus. Jadi keinginan Bu Agus untuk membantu mencari kiat atau solusi dari permasalahan siswa Ibu yang ya, ini aktif dalam pembelajaran, tidak aktif ya Bu ya, Ya, dalam tidak aktif pembelajaran. betul Bu. Iya, Tidak pasif Bu aktif ya. dalam pembelajaran kimia, Iya, padahal dia mencari jurusan yang bisa Bu. IPA gitu. Iya, betul Sedang betul Bu. pembelajaran Ibu itu ada di dalam jurusannya itu. Ya kan Ibu? Iya, betul Bu. Nah, Itulah maksud saya jadi, Bu. jadi pembelajaran yang bagaimana ya, yang kira-kira yang mau untuk dapat memotivasinya gitu ya Bu ya? Iya, betul betul Bu Erna. Itulah maksud saya tujuan perbincangan kita kali ini Bu Erna. Baiklah Bu Agustina. Jadi berdasarkan hasil pemantauan Ibu selama ini tentang siswa yang tidak mau aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian dia kurang konsentrasi dan tidak adanya motivasi belajar dari dalam internal diri, tidak ada rasa keinginan tahunya pada mata pelajarannya. Nah, menurut Bu Agustina, jika kita misalkan dari level 1 sampai dengan level 10, sekarang murid Ibu itu berada di level berapa ya Bu Agus? Sepertinya kalau menurut saya terus terang ya Bu, sepertinya kayak di level 1 ini Bu. Karena memang anak ini nggak ada motivasi belajarnya Bu. Pasif, nggak ada kemauan belajarnya Bu. Gitulah kira-kira Bu Erna. Baiklah Bu, berarti sekarang di level 1 ya Bu ya? Iya Bu. Sedangkan kisaran angka level 1 sampai dengan 10 itu sepertinya kalau fakta seperti ini dalam waktu dekat menuju ujian akhir semester ganjil yang akan datang ini kan udah dekat ya Bu ya? Iya Bu. Sulit mencapai level 10 yang sempurna ya kan Bu Agus? Iya Di Bu. mana Bu Agustina mau lihat murid Ibu tersebut di level berapa agar tumbuh minat belajarnya, ada rasa ingin tahunya, dan semangat aktif dalam kegiatan pembelajaran, di dalam apalagi di mata pelajaran kimia ya Bu, sesuai Iya, dengan betul jurusannya kimia IPA. Bu. Iya, iya. Ya. Saya pikir untuk saat ini di level 7 udah sangat baik itu Bu, udah cukup baik untuk si anak itu Bu. Jadi menurut Bu Agustina, apa yang sudah bisa Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu mencapai angka 7 tersebut Bu? Itulah yang masih saya pikirkan Bu Erna. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu murid saya itu ya Bu? Kalau dari pengamatan atau pengetahuan Bu Agustina nih, kira-kira apa penyebab murid Ibu itu sulit dalam berkonsentrasi pada pelajarannya, tidak punya minat belajar, tidak rasa ingin tahu, dan pasif gitu Bu? Mungkin ya Bu ya, ini asumsi saya sih nih Bu. Ini mungkin berhubungan sama latar belakang anak ini Bu. Misalnya pastinya itu rasa malas di diri anak tersebut ya Bu yang menonjol yang bisa kita amati semua itu Bu. Kemudian mungkin juga latar belakang anak ini Bu, tingkat sosial ekonomi keluarga, jadi juga kurangnya perhatian orang tua, terus juga mungkin keadaan lingkungan atau tempat tinggalnya, mungkin banyak nih Bu dampak atau mungkin juga pergaulan dari anak ini Bu. Tapi ini sih masih asumsi saya ya Bu. Jadi itu sih mungkin Bu, ini tapi masih asumsi ya Bu Erna ya. Oke, Bu Agus, dan bagaimana menurut Bu Agustina nih cara yang paling tepat dilakukan dalam waktu dekat ini? Jika sepertinya ini berhubungan dengan latar belakang kemalasan, terus tuh pergaulannya, situasi kondisi tingkat sosial ekonomi keluarga, kemudian kurangnya perhatian orang tua, kemudian keadaan tempat tinggal dan lingkungan siswa tersebut, Bu Agus.
Sepertinya saya mau melakukan pendampingan individu, Bu, pada anak didik kami ini. Mungkin juga pastinya saya akan berkolaborasi dengan ibu wali kelasnya, Bu, yang saya bilang tadi, yang saya katakan, guru matematika. Juga mungkin saya minta bantuan fasilitas dari guru BK, Bu. Jadi kami akan biar nyaman ngobrolnya, bicaranya, Bu, di ruang BK, Bu. Jadi berbincang-bincang pribadi dengan si anak untuk menemukan penyebab pastinya, Bu. Dan juga mencari, insya Allah mencari solusi ya, Bu ya, dari permasalahan anak kita ini, Bu. Oke, Bu Agus. Bagus sekali itu ya Bu Agustina. Sepertinya Bu Agustina sudah punya plan atau rencana ini untuk aksi, untuk menemukan solusi atas permasalahan Ibu ini ya terhadap anaknya. Oke Ibu, kira-kira kapan nih waktunya Bu Agustina? Kemudian tadi ada mengkolaborasi ya dengan wali kelasnya, yaitu guru matematika kebetulan ya Bu. Iya, Kemudian Bu. difasilitasi dengan guru BK. Nanti juga akan menanyakan tentang siswa tersebut langsung di ruang BK. Bisa meluangkan waktu untuk melakukan pendampingan individu ya gitu ya Bu. Menurut Bu Agus seperti itu ya. Iya, betul, Bu. Iya. Hmm. Ah, gimana itu tuh selanjutnya Bu Agus? Ini kayaknya selanjutnya, Bu, saya langsung mau nentukan waktunya aja ini, Bu Erna. Jadi Hmm. secepatnya ya, Bu ya. Karena mengingat kita udah mau ujian akhir semester kan, Bu kan. Jadi kalau bisa, Bu, lebih cepat lebih baik. Sepertinya besok itu saya udah melakukan pendampingan individu, Bu, sama anak ini, Bu. Jadi tadi sudah saya, karena kita juga baru siap hari guru kan, Bu, tadi sudah saya konsultasikan ke wali kelasnya dan langsung ke guru BK. Insya Allah besok kami akan panggil anak itu dan kami akan melakukan pendampingan individu, Bu. Oke, baiklah Bu Agustina, karena kita sudah di ujung sesi percakapan ini ya Bu. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita ini kira-kira ya Bu? Oke, Bu. Uh, Iya. Yang saya dapatkan dari percakapan saya kali ini dengan Bu Erna, tadi kan di awal tuh Bu saya masih bingung. Saya merasa kewalahan nih dengan satu anak ini kok beda dari yang lain. Yang lain bisa dengan teknik relaksasi stop sudah bisa kembali fokus, kembali konsentrasi, kembali semangat. Tapi kok ini beda nih anak ini kok enggak gitu Bu. Jadi saat ini saya udah mulai punya plan rencana aksi untuk melakukan pendampingan individu bersama ibu wali kelasnya. Difasilitasi nanti guru BK, kita pakai ruangan BK Bu biar nyaman, ber-AC di ruangan itu dan bersifat pribadi juga kan Bu. Jadi anaknya juga bisa terbuka insya Allah nanti karena privacy ya kan Bu, nyaman suasananya. Jadi saya mencoba nanti insya Allah kita menemukan inti dari permasalahan baik penyebabnya maupun solusinya Bu. Begitu Bu Erna. iya Bu Agus, kalau begitu kita ketemu lagi nih minggu depan ya Bu Agus. Saya mau jadi tahu seperti apa cerita Bu Agus untuk kolaborasinya dengan rekan sejawatnya yaitu Ibu Serumpun ya, Ibu Wali Kelas siswa yang bersangkutan Ya. saat melakukan nanti pendampingan individu dan juga bagaimana reaksi anak tersebut, juga apa ada solusi atau kesepakatan untuk menuntaskan permasalahan murid Ibu nanti pada setiap mata pelajarannya. Oke ya Bu Agus, terima kasih atas waktunya. Sampai kita bertemu di minggu depan ya Bu Agus. Oke Bu Erna. Ya, makasih Ya. banyak. Assalamualaikum Bu Agus. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Bu Erna.